Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Jadi pemirsa hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang manusia, maka manusia ini jati dirinya banyak condong kepada yang gaib, yang kegaibannya daripada yang johirnya, yang nyatanya. Kenapa pada diri insan ini ya diri ada jasad kasar, johir, ada ruh, ada hati, ada akal, ada jiwa. Jadi lebih banyak rohaninya, lebih banyak daripada batin, daripada johirnya. Bisa juga dikatakan manusia itu makhluk goib daripada kenyataannya. Karena yang satu itu yang johir satu dah, yang nyata Pak. Tapi banyak goib itu yang banyak lebih goib daripada nyatanya. Bahkan yang kita lihat ini Pak, yang kita analisa dengan akal kita hanya dalam kegaiban ini semuanya ini hanya 5%. 90% itu gaib. Belum kita askes. Masih dalam gaib. Jadi makna gaib ini sebenarnya hadirin kita harus pahami apa itu gaib. Jadi gaib ini perkara yang belum diketahui. Katakanlah kita masuk ke satu rumah, satu kamar. Kamar itu masih terkunci. Maka kita nggak tahu siapa yang ada di kamar itu dan apa itu isinya kamar itu masih gaib. Tapi kalau kita buka kuncinya, kita lihat isinya ini barang-barangnya ini, orangnya ini, maka nggak gaib lagi. Maka satu pihak bisa menamakan itu gaib, satu pihak dinamakan itu terbuka, nggak gaib lagi. Nah begitu Pak. Jadi kita bahkan akhir juga nggak gaib. Bisa kita akses dengan basirah kita akhirat, surga neraka juga. Jadi alam mahsyar bisa kita akses. Karena antara Pak kematian dengan kehidupan itu sangat halus antara kematian dan kehidupan. Maka wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat daripada ulat leher. Jadi Allah lebih dekat daripada ulat leher, Pak. Jadi kita harus bisa Pak menganalisanya tentang yang gaib-gaib ini. Bisa kita mengakses yang gaib ini kalau dengan saluran yang gaib lagi. Nggak bisa Pak yang johir dengan yang gaib, nggak bisa. Harus kita ikut dulu kalau kata itu. Ikut suatu andinya yang gaib, kalau dikatakan komunitas ya yang gaib. Lalu kita bisa ke gaib, bisa kita melebur ke gaib gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, jadi berbicara kita Pak jati diri kita. Jadi tidak mungkin kita bisa mengenal Allah ya kalau kita nggak kenal jati diri kita sendiri. Siapa diri kita ini yang sebenarnya, aslinya, yang hakikatnya. Nah, jadi ini baru kalau kita kenal diri kita, baru kita bisa kenal Allah. Karena bagaimana kita bisa mengenal Allah, bagaimana kita bisa ibadah yang dengan secara mata hati terbuka kalau kita belum mengenal Allah. Ya, jadi kita harus mengenal dulu diri kita. Dan tidak mungkin kita bisa mencari Allah di luar diri kita, Pak. Tidak mungkin. Sampai kemanapun kamu mencari, ke barat, ke timur, ke utara, ke atas, tidak akan ketemu Allah. Kalau mencari Allah di luar dalam diri kita Pak. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah kalau mencari di luar diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi diri kita Pak ini bagaimana kita bisa mengenal Allah lebih dekat lagi. Karena sungguhnya hakikat diri ini sesungguhnya roh.
Hakikat diri ini roh, Pak. Jadi roh ini yang bisa bergerak, yang bisa kita melihat, yang bisa kita bicara, karena ada roh. Karena ada roh, Pak, kita bisa berjalan, kita bisa mendengar, kan ada roh. Nah, roh ini juga dia nggak bisa dia bergerak tanpa ada lagi yang menghidupkan roh. Ya, siapa lagi yang menghidupkan roh? Yaitu hayat, hidup. Nah, jadi semua itu ditopang lagi, Pak. Sampai Allah yang menjadikan semua ini melaksanakan semua kegiatan-kegiatan. Jadi tidak akan bergerak satu atom, biji atom ini tanpa izin Allah. Tidak akan bergerak. Satu benda atom ini tidak akan bergerak tanpa izin Allah. Maka dikatakan walaupun Pak semua manusia, ya, jin, ya, kemudian orang-orang yang kuat nggak bisa menggerakkan satu benda pun tanpa gerakan Allah, tanpa izin Allah nggak bisa, Pak. Karena semua diarahkan sama Allah, ya Pak. Semua atas izin Allah dia bergeraknya, diamnya, ngedipnya, ya. Kita ini Pak seperti golek itu digerakkan sama dalam, sehingga seolah itu golek yang bisa bergerak sana sini, padahal itu dalam. Maka ngelihatnya jangan dari apa? Jangan lihat dari dalam, dari luar, dari dalam, Pak. Kalau kita dari luar memang seolah itu golek. Lihat dari dalam, Pak. Lihat ke dalam. Oh, ternyata ada pelakunya nih, ya dalamnya kan. Begitu, Pak. Pelaku siapa nih diri kita, Pak? Nah itu. Baru kita akan paham, Pak. Lihat dari luar memang seolah jasad. Maka kalau kita mengatakan jasad, Pak, pelakunya itu hukumnya muhadas. Nah, itu hukumnya kotor. Nah, akan dipertanggungjawabkan, Pak. Ini semuanya pelakunya karena jasmani. Jasmani, Pak, itu kerangka, casing. Dia nggak bisa apa-apa. Ya, sebagaimana casing, sebagaimana kalau burung itu sangkarnya. Ya, jasmani itu nggak bisa apa-apa, Pak. Tapi jasmani dengan rohani itu satu, Pak. Ya enggak? Jadi jangan berartikan jasmani rohani. Ya. Jasmani rohani itu dia berjohir. Nah, jadi semuanya kita harus diitikatkan bahwa gerakan kita ini yang gerakan adalah rohani. Maka kemudian siapa yang dia ingin dia melihat, ingin bagaimana supaya dia tuh hatinya selalu ada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa ketemu Allah. Pertama kita mematikan diri dulu kita. Mematikan diri kita, Pak. Itu qabla maut antara maut, mematikan diri sebelum mati. Ini. Karena kamu tidak akan bisa melihat aku kalau kamu itu ada. Ya. Kalau kita merasa ada wujud, tidak mungkin kita ketemu sama Allah, Pak. Walaupun di dunia, apalagi di akhirat. Jadi, panakan dulu diri kita. Sifat kita. Ya. Wujud kita. Basornya kita melihat, bukan melihat. Bukan mata kita melihat, itu matikan, Pak. Bukan, ini bukannya basornya, tapi basornya Allah. Kita mendengar bukan saminya kita, bukannya pendengar kita, tapi saminya Allah. Kita bicara bukan mulut kita, tapi kalamnya Allah, kan. Kita ada suatu rencana, itu bukan iradat kita, tapi iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa gerak gini bukan kodratnya Allah, tapi kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini nafikan semua, Pak. Ini nafikan semua. Kita matikan qabla mutu qabla antara maut. Jadi matikan dulu sebelum kita mati. Karena kalau kita sebelum mematikan diri, Pak, lalu kita datang kematian, diambil sama Allah dengan paksa, Pak. Nyawa roh kita diambil secara paksa. Karena belum sempat kita serahkan dulu sama Allah sebelum mati. Maka kita serahkan dulu sebelum kita mati, ini serahkan dulu sama Allah. Ya, bukan kita mati, Pak, mati hisi.
Mati itu ada tiga Pak. Ada mati hisi, ada mati ada mati maknawi, dan ada mati suri. Nah, ini mati maknawi ya, bukan mati. Kalau mati siri itu mati yang datang aja. Secara syariat itu mati siri. Mati siri itu mati yang datangnya kedatangan aja, itu mati siri. Hadirin yang dimaksud Allah. Jadi Allah Ta'ala Pak itu sangat jelas. Bahkan lebih jelas dari kita lihat apa yang kita lihat oleh mata kita, melihat pohon lebih jelas. Kita melihat benda-benda yang jelas. Lebih jelas lagi tuh Pak Allah. Tapi kenapa kita nggak melihat? Kita melihat yang nampak-nampak. Kita melihat yang johir-johir. Lihat pohon, ingat pohon. Lihat matahari, ingat matahari. Ya. Padahal semua itu ada kejohiran Allah. Padahal semua ada daripada di situ. Daripada kejohiran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak pakai kekuatan basirah kita? Kita hanya pakai mata kita yang telanjang ini. Mana bisa Pak melihat Allah pakai mata telanjang? Ya. Maka kita bawa semua benda-benda ini semuanya ini sebenarnya Pak ini gelap. Kalau kita melihat yang nampak-nampak biak ini, nah ini, maka kita sudah tertipu Pak. Tertipu oleh oleh penglihatan mata kita. Mata kita Pak tipuan Pak, Masya Allah. Mata kita itu melihat tipuan, ya. Jadi semuanya nggak bisa Pak, dari anggota badan kita ini nggak bisa untuk dijadikan standar, bukan Pak. Semuanya ini lemah, ya enggak. Jasad kita lemah. Tapi semua itu ada kekuatan di balik itu, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang indah Pak, kita ini bagaimana? Kita serahkan sama Allah Pak semua apa yang terjadi pada diri kita. Karena semua ini perbuatan kita ini itu afalnya Allah. Itu perbuatan Allah. Khalaqakum wa ma taf'alun. Semua perbuatan kita Pak ini kita serahkan sama Allah. Sehingga indah Pak ini. Tidur bersama Allah, makan bersama Allah, kerja bersama Allah, tidur bersama Allah, Masya Allah. Ini kalau perbuatan kamu itu akan dihisap. Kalau ini perbuatan kamu itu nafsu. Padahal kita nggak bisa apa-apa, gerak pun nggak bisa kalau nggak gerakin kan. Gini nggak bisa kalau nggak gerak ini, gini nggak bisa kan. Semua itu kekuatan Allah. Kita kemari digerakin sama Allah. Jadi dunia Pak, nggak ada yang kebetulan Pak. Nggak ada terjadi dunia itu kebetulan Pak, nggak ada. Semua menurut sudah skenario Allah, ketentuan Allah, nggak bisa berubah. Seapapun perbuatan kita nggak bisa Pak. Udah jatuh kita numpain kopi di sebelah kita, udah takdir Allah kan. Nah, nggak bisa lagi diingkar Pak. Memang harus jatuh itu kopi ke senggol Pak. Ya nggak. Lalu kita nabrak orang, kesenggol orang itu motornya, itu takdir. Kematian takdir. Kalaupun bukan takdir Pak, mati nggak waktu ketabrak nggak mati. Ya nggak. Memang takdirnya. Memang mati itu memang sudah takdir, dia harus mati ketika itu. Jalannya mungkin ada aja, mungkin dia jatuh ke sumur, mungkin dibunuh, mungkin ketabrak kereta, itu memang jalan aja Pak. Itu hanya sebab aja. Tapi udah takdir kematian. Ya. Takdir kematian Pak. Begitu rezeki Pak, takdir juga. Ya, rezeki hari ini berapa, besok berapa, ya. Lusa berapa, hari ini kita terima berapa, itu udah ada ketentuan Allah. Kita berapa rezeki satu hari ini, berapa sampai kita mati rezeki kita yang kita dapatkan, katakan 1 M sampai mati. Kalau belum 1 M habis bulan masih hidup Pak kita Pak. Air berapa kita yang dapat nih sampai kita mati Pak? Berapa kubik nih? 1 tetes saja masih ada Pak, nggak akan mati Pak. Begitu Pak. Allah itu sudah begitu skenario Allah Pak, Masya Allah. Begitu Pak, nggak bisa nih. Jadi besok kita akan apa kita jadi kita nggak tahu Pak, nggak tahu. Jangan besok 1 langkah kita mau ke depan Pak, nggak tahu apa terjadi. La haula. Maka serahkan sama Allah.
gerak kita serahkan sama Allah, diam kita serahkan sama Allah. Ya, kadang-kadang hari ini kita dibikin figur, dibikin peranan gembira, besok 1 jam kita mungkin nangis, 1 jam lagi kita tertawa, bisa saja Allah lakukan gitu Pak. Sekarang tertawa nih, 2 jam kita menangis, 2 jam lagi kita tertawa, bisa Pak. Bagi orang muda Pak. Ada satu cerita Pak, ada seorang pedagang, ya, pedagang dia mau apa? Dia ada seorang mau berangkat Pak, dia mau berangkat, mau landing Pak, naik kapal terbang ke bandara. Maka pesan kata istrinya, kata suaminya, wah istriku, jam 2 kau bangunkan aku mau ke bandara, ya, bangun aku jam 2, nanti aku mau berangkat, mungkin jam 4 atau jam 5 atau jam 2, jam 3 mungkin dia akan landing. Maka ketika jam 2 istrinya lupa ngebangunin Pak, sahabat, bangunin suaminya. Maka begitu dia sejak jam 6, maka dia merasa dia berdosa. Ya Allah, pasti aku nanti marah dia suamiku, ya. Karena dia minta jam 2 dibangunin, ternyata nggak dibangunin. Dia sedih Pak, sedih. Dia takut Pak. Kemudian ketika itu kapal yang diceritakan beritakan di TV, kapal yang berangkat jam 5 yang menuju ke Malaysia terbakar. Maka dia gembira Pak dia, Masya Allah. Untung nggak saya bangunin suami saya. Kalau saya bangunin mungkin suami saya kebakar dalam kapal. Nah, dia gembira Pak, gembira dia, ya, gembira Pak. Jadi berapa jam gembira, tadi sedih kan, gembira lagi. Lalu dibangun lagi Pak, kira-kira mau berangkat kantor Pak. Pak bangun Pak, udah jam 7 nih. Ternyata dia nggak bisa bangun lagi Pak, meninggal. Sedih lagi. Paham nggak Pak? Satu waktu dia takut dimarahin kan, karena dibangunin dia nggak bangun jam 2 kan. Kemudian pas itu ada berita kan, kapal yang akan tanggung suami itu terbakar yang arah Malaysia. Maka dia gembira, ya nggak? Itu Pak. Ternyata setelah itu dibangun lagi meninggal Pak, mati suaminya, sedih lagi. Jadi Allah bisa membuat cerita skenario sedih gembira, sedih gembira bagi orang muda Pak. Maka kita ini serahkan sama Allah Pak, ya. La haula wala quwata illa billah. Ini Pak. Jadi semua itu setaranya Allah lah, ya. Jadi maka Bapak jangan merancang, jangan bikin rencana. Rencana pun boleh, tapi insya Allah saya balik ke kantor mau ke rumah Pak Imron. Jam sekian saya mau pergi lagi, insya Allah pergi ke kafe, gitu Pak. Tapi insya Allahnya selalu dibawa Pak. Jangan sampai kita nih ujub langsung saya kata jam 7 kalau saya mau pergi ke Pak Imron tanpa insya Allah ini Pak yang Allah tidak senang. Nah semua udah Allah atur kan, sudah Allah atur Pak. Besok kita mau kemana, hari ini kita terjadi apa terjadi, itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah Pak. La haula wala quwata Pak. Kita bener la haula wala quwata Pak. Tidak daya, tidak upaya Pak. Semuanya atas izin Allah. Bisanya dibisakan. Nggak bisa pun nggak dibisakan. Kalau bisa, ya karena dibisakan sama Allah bisa. Kok bisa ya dibisakan sama Allah? Ya nggak? Jadi kita jangan heran Pak. Allah bisa bikin suasana. Dia bisa, nah Allah bisakan. Allah bikin suasana dia nggak bisa, karena Allah bikin dia nggak bisa. Ya, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, jadi kita yakin Pak, ya. Semuanya Pak, ini manusia ini la haula wala quwata. Tidak bisa daya dan upaya. Bilahnya Pak itu roh kita. Bilahnya la haula wala quwata. Bilah, rohnya Pak, geraknya. Bilah pun roh juga diberikan sama Allah juga. Ya, bilah juga rohnya ini digerakkan sama Allah. Jadi semuanya Pak gerakan Allah lah, Jadi kalau kita paham ini Pak, kita ini hidup santai, kita hidup ini Pak lapang dada, tidak ada beban Pak. Orang kesal sama kita, kesal itu gerakin sama Allah pada kita sehingga kita nggak jadi kesal. Oh iya ini Allah kan. Istri kita marah-marah ngambek, siapa gerakin istri kita ngambek? Allah, jadi kita nggak marah sama istri kita kan. Semuanya Pak, ini lakonnya Pak, tidak ada perbuatan apapun. Itu perbuatan Allah yang terjadi pada diri kita, yang terjadi pada orang saudara kita, yang terjadi pada bos kita. Itu semuanya daripada
apanya Allah, perbuatan Allah, baik atau yang buruk ya. Kalau dari Allah walaupun buruk tetap baik, tapi dari manusia walaupun baik tetap buruk karena dari manusia. La ilaha illallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.